Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1. Saya Wildan Fediansyah, NIM 208420710002, dan juga teman saya Muhammad Rofiuddin dengan NIM 208420710012. Nah, kali ini kita dari kelompok 1 akan menerangkan materi kami, yakni tentang periodisasi sejarah. Nah, yang pertama apa sih yang dinamakan periodisasi sejarah itu? Periodisasi sejarah atau biasa juga disebut dengan pembabakan sejarah, pembabakan waktu. Ini adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, waktu, zaman, ataupun periode. Nah, dari peristiwa-peristiwa masa lampau tersebut ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan kita dalam memahami sejarah tersebut. Nah, jadi periodisasi sejarah ini untuk mempermudah kita dalam memahami sejarah. Periodisasi sejarah ini biasanya diurutkan berdasarkan zaman, urutan zaman, maksudnya seperti itu. Lalu contohnya periodisasi sejarah ini seperti pada masa praaksara itu dibedakan menjadi 3 waktu. Ada pada zaman masa berburu dan pengumpulan makanan, terus kemudian ada masa bercocok tanam, terus juga ada masa yang ketiga yaitu masa perundagian. Nah, jadi dibaginya masa-masa tersebut untuk mempermudah kita mengenali sejarah tersebut dengan mudah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari periodisasi sejarah. Ada beberapa tujuan. Yang pertama yakni melakukan penyederhanaan. Ketika dilakukan periodisasi sejarah, maka dalam memahami sejarah tersebut akan lebih mudah jika dengan penyederhanaan. Ketika sejarah itu disederhanakan melalui periodisasi, maka para pelajar seperti kita yang ingin mengetahui sejarah akan lebih mudah dalam memahami. Yang selanjutnya yakni memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Jadi klasifikasi atau penggolongan, pembagian seperti itu ya, itu di sejarah itu sangat penting, sehingga kita dapat mengetahui dan membedakan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain itu secara sendiri-sendiri, tidak campur aduk, tidak rancu. Yang ketiga adalah mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Jadi ketika sejarah itu diketahui secara kronologis, pastinya kita akan lebih mudah memahaminya. Urutannya bagaimana peristiwa sejarah tersebut, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, yaitu memudahkan pengertian. Ketika sudah kronologisnya sudah urut dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sebenarnya kita jadi mudah dalam mengerti peristiwa sejarah tersebut. Lalu yang kelima ini ada untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Jadi ketika diterangkan secara sistematis, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat dipenuhi persyaratan dari ilmu pengetahuan. Sejarah akan lebih mudah dipahami dengan persyaratan dengan sistematika yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rofiuddin melanjutkan penjelasan dari rekan saya
yaitu periodisasi masa prehistori. Yang pertama ialah pada masa Mesir kuno. Mesir kuno ini lokasinya terletak di sebelah timur Laut Afrika, yaitu sepanjang lembah Sungai Nil. Dan untuk tahun peradaban Mesir kuno ini dimulai pada sekitar 3100 sebelum Masehi, itu yang awalnya hanya persatuan dari kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil ini. Orang-orang Mesir kuno ini banyak mengadopsi kebudayaan dari nenek moyang Neolitik dan Kaleolitik. Selain itu, mereka juga mendapatkan banyak pengaruh dari peradaban Sumeria. Dalam perkembangannya, peradaban Mesir ini menjadi peradaban yang paling maju pada masanya. Karena sampai saat ini pun masih banyak para peneliti-peneliti yang kagum terhadap peradaban mereka. Sungai Nil ini merupakan pusat kehidupan dari masyarakat Mesir kuno. Bertahun-tahun dan berabad-abad sebelum berdirinya pemukiman Mesir, wilayah Sungai Nil ini bukan wilayah yang layak untuk dihuni. Tapi yang sering terjadi banjir di sana. Sungai Nil terbentuk oleh dua sungai yang besar yang menyatu, yaitu Nil Biru dan Nil Putih. Orang-orang yang menjadi mukim pertama di Mesir masih bermukim di pesisir Laut Merah dan berkelana ke Sahara. Iklim yang lembab menjadikan Sahara pada masa itu dapat ditumbuhi rumput dan berair sehingga banyak ditinggali manusia. Akan tetapi pola cuaca panas dan kering tiba-tiba mengubah dataran Mesopotamia, termasuk Sahara menjadi gersang. Perubahan iklim ini yang menyebabkan penduduk Sahara berpindah ke timur menuju lembah Nil yang terairi dengan baik. Para pendatang sedikit demi sedikit itu menemukan cara untuk mengatasi banjir tahunan banjir yang dari Sungai Nil ini dan menggali tempat penampungan untuk menyimpan air pada masa banjir. Selanjutnya, sistem pemerintahan dari Mesir kuno ialah salah satu yang menonjol sistem organisasi yang sentralisir dan efektif untuk mengatur Mesir dari air terjun pertama hingga Laut Tengah. Kekuasaan kolektif manusia yang terkonsentrasi di tangan seorang penguasa seluruh Mesir menghasilkan surplus sarana kehidupan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengelolaan tanah genting Mesir yang terorganisir menjadikan kebutuhan masyarakat tercukupi, bahkan dapat dikatakan sangat makmur. Jadi semenjak di tangan seorang penguasa ini, Mesir menjadi bisa dibilang sangat makmur. Ketika awal terbentuknya sebuah perangkat istana raja, pengumpulan pajak, dan sebuah sistem ekonomi yang memungkinkan Mesir menikmati kemewahan dengan menopang warga negara yang tidak menghasilkan makanan. Imam-imam purna waktu untuk menyelenggarakan kurban lagi. Pengrajin logam terampil menyediakan perhiasan untuk para bangsawan dan wanita biasa. Sementara para juru tulis memegang pencatatan birokrasi yang tengah berkembang. Sebagai penguasanya, ini dinamai kalau di Mesir itu sebagai Fir'aun. Fir'aun ini sebutan untuk penguasa absolut Mesir kuno. Pada Mesir kuno mereka mengklaim sebagai penjelma Horus. Horus ini dewa kehidupan di bumi yang menyandang kekuasaan yang tidak lenyap di waktu malam atau dengan kematian. Ketika Fir'aun meninggal, ia tidak lagi dipandang sebagai penjelma Horus, melainkan penjelma Osiris, yaitu dewa dunia bawah. Jadi mereka dianggap tidak meninggal seperti itu. Selanjutnya, anak dari Fir'aun yang meninggal ini atau yang dikatakan wafat itu menerima peran sebagai Horus yang menjelma. Penerapan kepercayaan teologi seperti ini mempunyai kegunaan praktis sebagai sebuah cara untuk melegitimasikan penguasa pengganti. Raja yang baru bukan saja dianggap
sebagai keturunan raja yang lama, melainkan juga dianggap sebagai reinkarnasi dari ayahnya. Jadi anaknya itu ibaratkan pangeran, itu seperti halnya jelmaan dari ayahnya yang meninggal itu. Dari kepercayaan itu, para Fir'aun mempunyai kecenderungan untuk menikahi saudara perempuannya dan terkadang anak perempuan mereka sendiri. Ketika seorang Fir'aun menggantikan ayahnya, dalam arti tentu istrinya juga, karena Fir'aun adalah penjelma dari Fir'aun yang sebelumnya. Selanjutnya ialah beberapa seni bangunan peradaban Mesir kuno yang telah mampu membangun bangunan-bangunan megah. Yang pertama itu ada yang namanya mastaba. Mastaba ini bangunan berbentuk balok dengan sisi-sisi yang miring dan atap datar. Mastaba ini berfungsi untuk menandai situs pemakaman tokoh Mesir. Jadi atapnya ini datar, terus bentuknya itu miring, seperti piramid tapi bukan piramid. Kemudian yang kedua ialah piramida. Piramida ialah bangunan berbentuk piramid yang berfungsi untuk menyimpan jenazah raja Mesir kuno. Piramida merupakan pengembangan dari bangunan mastaba. Yang ketiga ini adalah kuil. Kuil ini bangunan untuk memuja dewa-dewa Mesir kuno. Contoh dari peninggalan kuil Mesir kuno adalah kuil Amuk, Karnak, dan Luxor. Itu seperti bangunan, mungkin seperti patung berbentuk dewa-dewanya. Yang keempat adalah sphin. Ialah bangunan berbentuk patung berbadan singa dan berkepala manusia. Sphin ini melambangkan sosok Fir'aun yang memiliki badan perkasa seperti singa dan pikiran cerdas seperti manusia. Kemudian yang selanjutnya pada peradaban Mesir ini tak lain adalah mumi dan tradisi pemakaman Mesir kuno. Jadi bagi orang Mesir, hidup di akhirat adalah hidup badani, bukan penggantian berbentuk rohaninya. Jiwanya meninggalkan badan pada saat kematian, tetapi menurut harapannya, jiwa itu dapat kembali pada badan tadi. Oleh karena itu orang-orang Mesir itu sangat ingin untuk mengekalkan kehidupannya demi dirinya sudah mati, dan mengejar tujuan akhirat secara lebih serius, tujuan apapun yang bisa diraih selama kehidupan di dunia. Ketika raja-raja dinasti pertama melakukan pemakaman, orang Mesir belum pernah membalsam orang mati. Prosesi pemakaman Mesir masih sangat sederhana tentunya, yaitu badan raja dibungkus kain yang kadang direndam di cairan damar. Tetapi metode itu sama sekali tidak dapat mengawetkan mayat, yang berarti bisa hancur nanti badannya. Tetapi metode pengawetan mayat terus berkembang hingga akhirnya menghasilkan satu tradisi perawatan bagi jenazah orang-orang Mesir yang dinamakan dengan pemumian. Artinya nanti dibalsam atau diberi pengawet atau semacamnya itu. Kemudian selanjutnya ialah peradaban Romawi kuno. Romawi ini berasal dari kota Roma atau yang terletak di negara Italia. Ini berdirinya pada tahun 350 sebelum Masehi. Itu. Yang sekarang ini tepatnya di pegunungan Apenia kalau sekarang. Perkembangan Romawi ini dipengaruhi oleh kondisi geografisnya atau kondisi letaknya yang berada di wilayah strategis, yaitu kawasan Laut Tengah, yang mana cocok untuk perdagangan di sini. Selain itu, lokasinya dikelilingi 7 bukit yang membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Ketika awal kebudayaan Romawi adalah menggunakan monarki sampai kekaisaran yang luas. Namun setelah 12 abad tahun lamanya, kebudayaan ini berubah menjadi republik oligarki. Berdasarkan pada percayaan setempat, kata Romawi berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi sendiri, yaitu Remus dan Romulus. Mereka ini adalah anak dari Rhea Silva yang merupakan keturunan Aenas.
yang merupakan pahlawan dia. Kemudian penduduk asli dari masyarakat Romawi ini adalah tinggal di Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore. Mereka itu hidupnya dengan bertani, berburu, dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, kehidupan bangsa Romawi bergantung pada hasil pertanian, di mana tanahnya berupa pegunungan Ionia, yaitu dataran rendah yang daerahnya itu sempit dan terletak di sepanjang sungai. Bangsa Romawi sendiri menganut paham politeisme, yang mana percaya terhadap banyak dewa. Penyembahan yang dilakukan tidak jauh beda dengan penyembahan dewa-dewa Yunani. Hanya saja nanti namanya diganti. Kemudian ketika zaman besi, yaitu 600 sampai 1000 sebelum Masehi, beberapa bangsa lain ini datang ke Italia seperti bangsa Umbria, Latin di lembah Sungai Tiger, dan Samnite di selatan. Para kerajaan Romawi muncul di sekitar daerah Sungai Tiber yang berada di bagian tengah Italia, menyebar ke seluruh dataran Eropa, Asia, dan Afrika. Kebudayaan Romawi pada saat itu berkembang dan yang disebut dengan kebudayaan Latin. Pada awalnya, orang-orang Romawi ini adalah penganut animisme dan politeisme. Masyarakat itu percaya pada roh-roh para leluhur mereka, dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa yang dianggap memiliki kekuasaan. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian pada masa Tiberius, yaitu 14 sampai 13 Masehi, 14 sampai 37 Masehi, tumbuh agama baru, yaitu agama Kristen di situ. Penyebaran Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme yang percaya kepada satu Tuhan atau satu aliran istilahnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi negara. Secara singkat, zaman pemerintahan peradaban Romawi ini ada 3. Yang pertama kerajaan, yang kedua republik, yang ketiga kekaisaran. Zaman kerajaan ialah yang mana zaman kerajaan ini berada di wilayah Italia Selatan dan pantai Sicilia yang merupakan koloni dari Yunani pada abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Meskipun begitu, koloni Yunani di Italia ini tidak pernah dianggap oleh bangsa Romawi. Hasilnya, kedua bangsa tersebut tidak pernah bersatu dan hubungan di antara keduanya cenderung tidak baik. Pada saat yang sama, bangsa Etruska tiba di pantai barat Italia dari Asia Kecil dengan memiliki kemampuan teknologi yang lebih maju dan juga tidak melakukan percampuran darah dengan bangsa Romawi asli ataupun dengan bangsa pendatang. Mereka membangun polis-polis atau kota karena berhasil menguasai beberapa kota di Romawi yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian pada abad ke-8, Romawi dikuasai oleh Etruska, di mana kekuasaan Etruska merebut kota Roma yang menjadikannya sebagai ibu kota. Kota Roma pun setelah itu menjadi sangat maju tentunya dalam bidang perdagangan dengan bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar Laut Tengah. Namun, mereka ini merasa tersaingi oleh Yunani. Maka dari itu Etruska bersekutu dengan Kartago pada tahun 535 sebelum Masehi dan berhasil mengusir bangsa Yunani dari Italia. Pada zaman ini pemerintahan itu dipegang oleh raja, kekuasaannya absolut, di mana raja juga merupakan panglima perang dan hakim tertinggi dan kepala agama. Undang-undang pemerintah dibentuk oleh raja dan senat yang merupakan terdiri dari 300 orang.
Karena ancaman dan krisis yang dialami, Yunani dan Romawi membuat aliansi untuk mengusir Kartago dan Etruska, lalu berhasil merebut dan menguasai ibu kota Roma. Di Italia sendiri terjadi pencampuran kebudayaan karena adanya interaksi antar bangsa-bangsa, seperti bangsa Romawi yang mengambil budaya Etruska dan Yunani kemudian mengembangkan sebagai contoh huruf alfabet. Yang kedua adalah zaman Republik. Zaman Republik ini dimulai sekitar tahun 509 sebelum Masehi dan berlangsung selama 450 tahun. Sampai nantinya zaman Republik ini digulingkan. Yang mana kurun waktu Republik beralih ke kurun waktu Kekaisaran. Selama setengah milenium kurun waktu Republik atau sekitar 500 tahun itu, status Roma meningkat dari negara jago kandang di daerah Latium menjadi negara adidaya jago tandang, yang artinya mampu untuk menguasai di luar juga. Proses penyatuan wilayah semenanjung Italia di bawah hegemoni Romawi berlangsung sedikit demi sedikit. Sebagai hasil dari serangkaian konflik yang terjadi pada abad keempat dan abad ketiga sebelum Masehi, yakni perang beruntun melawan orang Samniti. Kemenangan Romawi pada perang beruntun melawan Kartago dan perang beruntun melawan orang Makedonia yang melambungkan Roma menjadi negara adidaya di luar kandang pada abad kedua sebelum Masehi, diikuti oleh pencaplokan negeri Yunani dan Asia Kecil. Kan tetapi peningkatan kekuasaan yang besar ini barengan dengan peningkatan kerawanan ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya terjadilah perang sekutu, yaitu pembentukan Triumvitarus yang pertama dan transformasi menjadi Kekaisaran Romawi pada separuh akhir abad pertama sebelum Masehi. Romawi berhasil dikendalikan dan Brutus berhasil dibunuh. Karena jasa itulah ketiga panglima diberi hadiah, yaitu Antonius menguasai wilayah sebelah timur, Lepidus menguasai di bagian wilayah selatan, dan Octavianus menguasai wilayah sebelah barat. Perselisihan pun terjadi setelah itu antara Octavianus dan Antonius terkait pimpinan tunggal di Imperium Romawi. Sedangkan Lepidus sudah meninggal dunia. Akhirnya Octavius menang dan diangkat menjadi kaisar oleh Senat dan diberi gelar Augustus atau yang maha mulia artinya. Berlanjut kepada zaman Kekaisaran Romawi. Semenjak Octavianus menjadi kaisar, bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran, di mana Octavianus sebagai kaisar pertama. Zaman ini disebut sebagai Pax Romana, artinya Roma yang damai. Pada zaman ini pembaharuan banyak dilakukan, antara lain peningkatan subsidi gandum, kota Roma dilengkapi polisi dan juga pemadam kebakaran, serta membangun kuil. Jadi banyak sekali kemajuan di zaman Octavianus ini. Setelah Octavianus meninggal, kaisar berikutnya ialah Tiberius. Di masa inilah awal penyebaran agama Nasrani. Karena ajaran monoteisme, maka kaum Nasrani dianggap sebagai pemberontak. Lalu sang Tuhannya dicari untuk dihukum mati dengan disalib dan pengikutnya ditindas. Yang merupakan di sini ceritanya dikaitkan dengan Nabi Isa. Negara bangsa Romawi mulai bersifat kekaisaran secara de facto semenjak 130 tahun sebelum Masehi dengan pencaplokan wilayah Galia, Cisalpina, Iria, Yunani, dan Hispania. Sifat kekaisaran ini akhirnya paripurna dengan pencaplokan wilayah Yudea, Asia Kecil, dan Galia pada abad pertama sebelum Masehi. Setelah
keluasan wilayah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Negara bangsa Romawi ini menguasai seluruh kawasan sekitar Laut Tengah, Galia, dan kawasan pegunungan Kaukasus serta Mesopotamia. Dalam budayanya, Kaisar Romawi ini sangat terhelenisasi, tetapi juga terimbas maraknya tradisi-tradisi timur yang sinkretis. Contohnya seperti penyembahan Dewa Mitra, ajaran-ajaran Gnostik dan ajaran agama Kristen. Kaisar Romawi mulai terpuruk dan terjadi krisis semenjak abad ketiga. Pada masa Konstantin Agung, yaitu sekitar 312 sampai 337 Masehi, kaum Nasrani tidak lagi ditindas, bahkan agama Nasrani menjadi agama negara. Selain itu, ia memindahkan ibu kota Roma ke Konstantinopel. Hal ini menyebabkan kekuasaan Romawi terjadi atas dua bagian, yaitu Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Imperium Roma Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Akhirnya, Imperium Barat itu hancur pada penyerangan bangsa Jerman di tahun 476 dan Imperium Romawi Timur hancur oleh serangan bangsa Turki di tahun 1543 Masehi. Sekian dari saya, sedikit pemaparan. Selanjutnya prehistori dari zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno ini merupakan salah satu peradaban yang cukup terkenal di wilayah Eropa, tepatnya di bagian Eropa Tenggara. Di sana peradaban ini berlangsung sekitar 1000 tahun mulai abad 3000 sebelum Masehi. Nah, di wilayah Yunani kuno ini dipakai istilah Yunani kuno itu untuk menandai peradaban bangsa-bangsa yang memakai bahasa Yunani kuno tersebut. Di daerah situ yang memakai bahasa Yunani kuno, akhirnya dipakailah istilah Yunani. Wilayahnya berada di kepulauan daerah laut Aegea. Di sana terdapat Pulau Kreta yang menjadi pusat awal perkembangan bangsa Yunani. Di Pulau Kreta ini sudah cukup maju, sudah cukup pesat perkembangannya. Yang letak pusat perkembangannya itu berada di kota Knossos sebagai ibu kotanya. Kemudian di Pulau Kreta ini dikenal dengan kebudayaannya, yaitu kebudayaan Minos. Budaya Minos ini diambil dari nama raja yang memimpin Pulau Kreta tersebut, yaitu Raja Minos, yang pada waktu itu cukup terkenal dan dianggap sebagai masa kejayaan dari Pulau Kreta tersebut. Setelah itu Pulau Kreta ini mengalami kemunduran, itu diperkirakan karena abu vulkanik, bencana alam, juga karena invasi-invasi dari bangsa-bangsa lain. Kemudian berkembang. Selanjutnya berkembanglah bangsa Yunani. Dari perkembangan Pulau Kreta tadi mengalami kemunduran, selanjutnya digantikan oleh bangsa Yunani yang merupakan ras campuran antara penduduk asli dengan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kaspia. Mereka ini termasuk keturunan ras Indo-Jerman yang disebut bangsa Hellas, yang memiliki keberanian dan gagah, dikenalnya seperti itu. Mereka ini bermigrasi sejak 2000 sebelum Masehi, kemudian menetap di berbagai daerah dan sampai ke daerah Yunani tersebut. Bangsa Yunani sendiri merupakan bangsa campuran yang dari
penduduk asli dan pendatang, berasal dari padang rumput sekitar Kaspia. Mereka ini termasuk golongan ras Indo-Jerman yang disebut dengan bangsa Hellas, yang dikenal dengan gagah beraninya. Mereka ini bermigrasi sejak 2000 tahun sebelum Masehi, kemudian menetap di berbagai daerah sampai ke daerah Yunani. Lanjutnya, masyarakat Yunani ini memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan politeisme, dengan mempercayai dewa-dewa, dan dewa yang paling agung atau paling dikenal adalah dewa Zeus. Dewa Zeus ini dianggap oleh orang-orang Yunani kuno itu juga seperti manusia seperti kita, tapi lebih gagah, lebih tinggi, lebih besar, dan lebih indah dipandang, dan juga memiliki kekuatan yang lebih dari manusia seperti kita. Selanjutnya juga mengenal dewa-dewi yang dianggap sebagai pahlawan atau hero. Tetapi dewa-dewi yang dianggap sebagai pahlawan atau hero ini itu bisa mati, berbeda dengan dewa-dewa seperti dewa Zeus tadi, itu tidak bisa mati. Selanjutnya, Yunani kuno ini berkembang pusat-pusat kota peradaban yang dikenal dengan polis. Polis-polis yang terkenal adalah Sparta dan Athena. Sparta dan Athena ini menjadi pusat peradaban masyarakat Yunani kuno, di mana masyarakat Yunani kuno ini sangat bangga dengan polis-polisnya masing-masing, sehingga ada persaingan antar polis yang menjadi menjadi perkembangan Yunani semakin pesat. Yunani ini juga pernah diserang oleh Persia sebanyak 3 kali, yang mana 3 kali perang tersebut dimenangkan oleh Yunani. Dari perang tersebut justru menambah kemajuan dari masyarakat Yunani, peradabannya, baik itu dalam seni, pengetahuan, filsafat, dan lain-lain. Nah, dari perkembangan tersebut banyak sekali bukti seperti buku-buku kisah tentang peperangan yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan sana, terus adanya pertunjukan teater seperti itu, terus adanya bangunan-bangunan yang megah seperti istana, ukiran, terus pahatan patung-patung, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa peradaban sana itu sudah maju. Selanjutnya, kehancuran Yunani kuno ini ditandai dengan perang Peloponnesos. Perang Peloponnesos ini terjadi sekitar 431 sampai 404 sebelum Masehi. Ya, ini perang antara Athena melawan Sparta, atau bisa disebut perang saudara. Dari persaingan antar polis dan juga keirian Sparta terhadap Athena yang mampu melakukan perdamaian dengan Persia, sehingga timbullah perang tersebut. Akibat dari perpecahan polis-polis ini, kemudian ada lagi bangsa lain yang menyerang, yakni bangsa Makedonia yang dipimpin oleh Raja Filipus dan berhasil menguasai Yunani. Kemudian setelah Raja Filipus ini wafat, digantikan oleh anaknya, yaitu Alexander Agung, yang juga dapat menguasai Yunani kuno tersebut, sehingga peradaban Yunani berakhir. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.